Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Arnanda Aji Saputra di dalam tutorial operasionalisasi SPSS 25. Jadi kemarin kita melanjutkan untuk uji asumsi klasik linearitas. Yang kemarin kita sudah membahas linearitas menggunakan scatter plot, dan sekarang kita akan menguji linearitas dengan menggunakan signifikansi maupun linearity, ya, nilai linearitas dengan membandingkan F hitung dan F tabel. Nah, sekarang apabila kita melihat, kita akan memunculkan analisisnya di output ANOVA tabel, yaitu di Y, X1, X2, dan X3. Ini adalah variabel. Adapun item sudah kita hapus, jadi item sudah tidak kita perlukan lagi. Oke, yang pertama kali kita klik untuk menganalisis linearitas adalah kita menggunakan analyze. Oh ya, sebelumnya ini ya, datanya yang kemarin ya. Bisa saudara lihat di linearitas plot kemarin, scatter plot, itu datanya yang ini tetap sama. Jadi nanti akan kita bandingkan dengan scatter plot ya. Kita klik analyze ya, kemudian kita klik compare means, kita masuk ke means. Kalau sudah ada tabel means, kotak dialog means ini, untuk dependent listnya kita masukkan Y yang terikat, kemudian untuk independent listnya langsung ketiga-tiganya kita sorot ya, ketiga-tiganya kita sorot, kita masukkan. Nah, ini bisa ya. Kemarin kelemahan dari scatter plot adalah satu-satu ya. Kalau ini langsung tiga-tiganya langsung bisa kita masukkan, kita analisis. Dan kita klik option. Nah, jangan lupa kita klik test for linearity ya. Ini pastikan mean, number of case, standard deviation kita tidak perlu ubah, kecuali kalau saudara ingin melihat kurtosis, varian, atau yang lainnya. Udah, kita biarkan aja ini. Yang penting test of linearity ini harus kita centang. Dan kita continue, kemudian kita klik OK. Nah, muncul hasilnya. Tatkala kita melihat hasil, maka kita akan melihat ANOVA table. Ini yang kita lihat, yaitu yang pertama adalah Y dot X1 ya. Ini kalau kita ubah aja warnanya jadi warna merah ya. Oke, kita lihat Y X1 artinya apa? Artinya adalah linearitas antara X1 terhadap Y. Apakah ini linear ataukah tidak? Kemudian yang kita lihat lagi adalah signifikansi ya. Jadi di baris deviation from linearity ini yang kita lihat ya. Kemudian kita melihat kolom yang kita lihat untuk signifikansi adalah ini 0,525. Syarat signifikansi untuk linearitas adalah, jadi nilai sig ya itu harus lebih besar dari 0,05. Jadi sig ya ini harus lebih besar dari 0,05. Nah, kalau kita melihat ini adalah 0,53 kalau dibulatkan, atau 0,525. Ini sudah memenuhi syarat linearitas. Berarti ini adalah linear. Nah, kemudian untuk kita melihat F hitung dan F tabel ya. F tabelnya nanti kita akan cari ya, kemudian kita sorot F hitungnya ya, ini. Nah, kemudian untuk melihat F tabelnya, maka kita melihat yang 0,940. Nah, ini ingat, jangan sampai salah. Untuk linearitas adalah F ya, F hitung itu adalah ini ya, itu harus lebih kecil daripada F tabel ya.
F-tabel. Karena nanti ada hal yang dimana F hitung itu harus lebih besar dari F tabel. Khusus linearitas ya, deviation from linearity, F hitung itu harus lebih kecil daripada F tabel, baru itu bisa dikatakan linear. Tapi sebaliknya, kalau F hitung adalah lebih besar dari F tabel ya, jadi F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka itu tidak linear. Ini adalah untuk Y terhadap X1. Coba tatkala kita kita mencoba di X2 ya, kita mencoba di X2 ya. Nah, ini dia, ini report daripada Y terhadap X2 ya. Ini ada Y terhadap X2, kita melihat signifikansinya ya, kemudian kita melihat F-nya. X3 juga begitu, kita lihat signifikansinya. Ini Y terhadap X3 signifikansi, dan kita lihat F-nya. Oke, untuk sementara kita bisa menjelaskan bahwasanya secara signifikansi ya, untuk Y terhadap X1 adalah linear. Ya, untuk X2 dan X3 coba diinterpretasikan sendiri. Oke, kita bandingkan hal ini dengan scatter plot. Kita masuk ke graph ya, legacy dialog, scatter dot, symbol scatter, define ya, kita masukkan Y axis dan X1 ke X axis, dan kita kemudian oke. Nah, proses. Nah, ini kalau kita melihat pergerakan garis seperti ini ya, kita tentu tidak bisa menentukan apakah ini linear atau tidak ya. Tetapi dengan melihat angka seperti ini ya, di mana itu X ini ya, kita akan bisa memahami bahwasanya oh, ini ternyata linear. Jadi untuk ANOVA tabel ya, dengan melihat signifikansi maupun dengan melihat F ya, yaitu dari deviation from linearity, dosen penguji tidak akan mungkin mengungkit-ungkit persepsi kalau ini linear, ya sudah dinyatakan secara signifikansi linear, ya sudah. Tetapi kalau hal yang seperti ini ya, ini bisa menimbulkan multi persepsi, sehingga bisa memunculkan banyak pendapat dan terjadi perdebatan. Demikian agar skripsi kita lancar ya, agar skripsi kita tidak tidak ditanya lebih dalam lagi, maka gunakanlah nilai daripada deviation from linearity, baik itu signifikansi atau F hitung, bandingkan dengan F tabel. Nah, pertanyaannya mana yang digunakan, apakah signifikansi atau apakah F hitung dan F tabel? Jawabannya salah satu saja. Kalau signifikansi sudah signifikan, maka itu sudah dinyatakan signifikan. Tetapi tatkala dosen pembimbingnya atau dosen pengujinya ingin mengajari saudara lebih yakin lagi, pakai dua-duanya, maka pakai dua-duanya is no problem, nggak ada masalah. Kalau dosen pengujinya pakai tiga-tiganya juga termasuk scatter plot, tidak masalah. Tetapi memang ya, kalau kita sebagai penguji, maka mudahkanlah mahasiswa, kecuali kalau memang kita sebagai penguji ingin agar mahasiswa ilmunya lebih mendalam. Begitu juga mahasiswa, tolong jangan menjudge dosen penguji dalam artian wah, ini dosennya kebanyakan aturan nih, masa satu aja boleh, pakai signifikan aja boleh, kenapa kok harus dengan menggunakan F hitung, F tabel segala, kok harus menggunakan scatter plot segala. Ujian skripsi itu dosen harapannya adalah agar saudara itu ilmunya luas, menampilkan keluasan ilmu, gitu ya. Khususnya dosen pembimbing ya, dosen pembimbing sebelum ujian, kamu harus pakai ini. Padahal dosen pembimbingnya tahu, pakai signifikansi aja udah bisa kok. Tetapi dosen pembimbing ingin Anda punya effort yang lebih, karena disitulah Anda dituntut tatkala Anda bekerja nanti, maka pekerjaan itu menuntut keterampilan apa yang lebih daripada diri Anda yang nampak pada saat sesi wawancara atau mungkin pada saat uji keterampilan dan sebagainya. Maka disinilah mulai ditekankan agar
Anda sebagai mahasiswa tatkala skripsi bisa mengetahui dan bisa terampil lebih daripada standar. Ya, termasuk saudara memahami tentang bagaimana memunculkan scatter plot, bagaimana menganalisis ANOVA table, yaitu khususnya deviation from linearity. Itu ya. Jadi bocoran sedikit bagi mahasiswa yang ngeluh, kenapa sih dosen penguji saya, dosen pembimbing saya suka aneh-aneh aja, padahal pakai signifikansi sudah tahu, kenapa kok harus juga menuliskan hitung F tabel dan juga mungkin scatter plot sekalian, agar saudara ilmunya lebih mendalam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.